Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hanatalita dengan NIM 28921504142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 4. Dengan adanya video ini yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang disingkat dengan MSDM, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan MM. Nah, di sini kita akan membahas perusahaan organisasi di Indonesia. Di Indonesia memang sulit untuk menemukan sumber daya manusia yang lebih terampil. Sekitar ratusan ribu lowongan calon pekerjaan terbukti sulit diisi karena kekurangan kandidat dengan keterampilan yang tepat. Kekurangan keterampilan telah meningkatkan karena ekonomi telah dipilih setelah krisis keuangan dan pengangguran telah turun. Perusahaan perlu meningkatkan tingkat keterampilan pekerjaan untuk melakukan peningkatan produktivitas. Kekurangan keterampilan mendorong pengusaha untuk bersaing mencari pekerjaan langka dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi sampai batas tertentu. Nah, kekurangan keterampilan akan selalu terjadi. Tidak tergantung berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mencari tenaga keterampilan. Nah, menurut saya untuk sebuah perencanaan SDM yang baik itu diperlukan tahap-tahap atau langkah dasar yang harus ditempuh. Contohnya mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Yang kedua ada mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. Yang ketiga ada mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. Berikut 5 proses langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada mengevaluasikan persediaan SDM. Pertama, tim HRD melakukan penilaian terhadap ketersediaan SDM dalam perusahaan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan SDM pada masa yang akan mendatang. Yang ketiga, memperkirakan permintaan SDM. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan SDM. Dan yang terakhir, kelima, mengimplementasikan perencanaan SDM. Nah, selanjutnya ada 6 langkah pengembangan SDM, yaitu metode pengembangan karyawan. Yang pertama ada pelatihan atau training. Salah satu metode pengembangan SDM yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah pelatihan atau training. Yang kedua ada program pendidikan. Yang ketiga ada melakukan rotasi kerja. Yang keempat ada mengadakan coach. Yang kelima ada outing kantor, yang keenam ada uji kompetensi. Nah, tujuan dari penerapan sumber daya manusia. Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penerapan manajemen SDM membantu perusahaan dalam membentuk tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang bagaimana perusahaan atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan tenaga kerja dan sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.